Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Hari ketiga lewat lagi, diludahi lagi, senyum lagi. Sampai satu hari beliau lewat di situ, tidak ada yang meludahi. Beliau nengok-nengok, ini kok tumben, nggak ada yang ludahin. Biasanya kalau lewat sini sudah ada yang ludahin, ini kok enggak, kemana ya? Saudara hadirin yang saya hormati, cari-cari, lantas ketemu, ya Rasul sedang apa? Ini nyari orang. Orang apa? Saya ini biasanya kalau lewat sini diludahi, ini kok tumben, enggak, kemana ya? Si Fulan barangkali, mungkin. Sakit ya Rasul? Sakit? Iya. Sakit apa? Demam panas. Beliau cepat ke masjid, lalu pulang ke rumah Aisyah. Aisyah, ada makanan enggak? Ada bang, roti sama kurma, bungkuslah. Mau apa? Mau nengokin orang sakit. Nengokin orang sakit, padahal yang sakit yang ludahi beliau. Saudara hadirin yang saya hormati, kalau kita lah itu orang ludahin kita jatuh sakit, mampuslah kau, gak bakal aku tengok. Datang beliau ke rumah, ketuk pintu, Assalamualaikum. Yang di dalam lagi meriang jawab dari balik selimut, masuk aja dah, gak dikunci. Assalamualaikum. Siapa sih? Saya. Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah, langganan ente. Saudara hadirin yang saya hormati, masuk si yang sakit ini makin gemetar, ya Muhammad, bukan main Muhammad. Tiap hari kau lewat, tiap hari saya ludahi, saya sakiti hatimu. Tapi dikala saya sakit begini, teman seorang pun belum datang menengoki saya, engkau malah datang lebih dahulu. Bukan main akhlakmu Muhammad. Maka mulai saat ini saksikanlah Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Masuk Islam. Lantaran apa? Akhlak. Saudara hadirin yang saya hormati, dakwahnya tidak dengan kekerasan. Maka keliru kalau sebagian kaum orientalis menggambarkan Nabi dengan di sebelah kanan pedang, di sebelah kiri Quran. Gambaran yang keliru dan sangat menyesatkan untuk menimbulkan image seolah-olah Islam disebarkan dengan pedang. Saudara hadirin yang saya hormati, kekerasan dalam Islam hanya untuk mempertahankan akidah dari serangan musuh. Pada prinsipnya umat Islam tidak boleh mencari-cari musuh, tetapi pun tidak boleh lari kalau ketemu musuh. Dengan kata lain, musuh jangan dicari, ketemu jangan lari. Akhlak. Saudara hadirin yang saya hormati, walaupun sudah nyata kebenaran yang beliau bawa, masih dicaci maki orang, masih juga dihadapinya dengan kebesaran akhlaknya itu. Perjuangannya dilandasi oleh moral force. Satu sore beliau jalan-jalan menghirup udara sore bersama Aisyah, istri tercinta. Ya Aisyah, ayo kita ngirup udara sore santai. Baik ya Rasul. Jalan berpapasan dengan orang kafir. Orang kafir ini memberi salam tapi suaranya lain, bukan assalamu alaika tapi assammu alaika. Sammun artinya racun. Assammu alaika ya Muhammad, mampus lo Muhammad. Aisyah mendengar suaminya dicaci maki, tidak sabar, dia jawab lebih panjang lagi, alaika sammu wa laknatullahi wa azabuh. Kamu yang mampus, dilaknat, diazab oleh Allah. Dikasih satu, ngulanginnya tiga.
Nabi pegang tangan istrinya Mahlan. Mahlan ya Humairah, tenang, tenanglah wahai yang kemerah-merahan. Panggilan kesayangan buat Aisyah. Humairah dari kata-kata ahmar, sebab rupanya pipi Aisyah kuning kemerah-merahan. Tapi abang dicaci makinya bang. Biar. Kalau perlu menjawabkan cukup dengan wa alaika. Assalamu alaika ya Muhammad. Wa alaika. Mampus lu Muhammad. Lu juga. Kan sama aja hasilnya. Ketika beliau hijrah ke Madinah, kafir Quraisy bikin pengumuman. Pengumuman ditujukan kepada seluruh eselon Quraisy, dipermaklumkan bahwa Muhammad sudah angkat dari kota Mekah ini. Usaha pencarian tetap dilaksanakan. Bersama ini diumumkan bahwa siapa-siapa yang berhasil membawa Muhammad hidup atau mati 100 ekor unta. Saudara hadirin yang saya hormati, 100 ekor unta zaman itu ya barangkali sama dengan 100 kerbau zaman sekarang. Cukup menggiurkan. Ada orang serakah namanya Surakoh, mendengar hadiah 100 unta ini, dia pacu kudanya, dia telusuri jejak Nabi, ketemu jarak 100 meter sudah dia lihat Nabi jalan bersama Abu Bakar. Saudara hadirin yang saya hormati, jarak 7 meter dia hunus pedang, sudah siap ditetakkan ke leher Nabi, hampir sampai di belakang Nabi. Kaki kudanya terperosok, terpendam di gurun pasir. Dia jatuh berguling-guling, jubahnya penuh berlumur debu padang pasir, jatuh tepat di belakang Nabi. Nabi tahu persis kalau Surakoh mau membunuh beliau dari malaikat Jibril. Saudara hadirin yang saya hormati, begitu Surakoh jatuh, beliau bangunkan. Kaki kudanya yang terperosok beliau angkat. Lalu beliau bilang, Surakoh, lain kali kalau naik kuda hati-hati ya. Sudah tahu orang mau membunuh, tapi akhlaknya begitu rupa. Ini kepada musuh. Saudara hadirin yang saya hormati, dunia seolah-olah telah dirombak oleh manusia dari sebuah daerah kosong menjadi gedung-gedung pencakar langit yang tinggi. Orang sudah bertandang ke bulan, dan dalam beberapa tahun mendatang boleh jadi akan bertandang pula ke planet-planet lainnya. Saudara hadirin yang saya hormati, kekurangan air minum bisa diatasi dengan penyulingan air laut. Kekurangan areal pertanian bisa diatasi dengan merombak gurun pasir yang gersang dan tandus menjadi sawah ladang yang menghasilkan kebutuhan hidup manusia. Tapi seiring dengan itu menjadi pertanyaan, makin sejahterakah umat manusia? Tercapaikah kebahagiaan? Pada sisi lain kita melihat kemajuan itu melahirkan hal-hal yang tidak kita harapkan. Saudara hadirin yang saya hormati, pola yang paling berbahaya ialah jikalau kemajuan itu menyebabkan manusia sampai mendewa-dewakan ilmu dan teknologi. Dan ini yang sering saya istilahkan dengan berhala abad 20. Apa yang kita sebut dengan penyakit dunia modern, yang rupanya makin banyak dokter, makin banyak juga penyakit, makin banyak rumah sakit, makin aneh nama penyakit. Saudara hadirin yang saya hormati, kalau dulu orang menyembah berhala yang namanya Latta, Uzza, Manat, Hubal, orang zaman sekarang secara tidak langsung banyak yang menjadi penyembah komputer, penyembah sains dan teknologi, mendewa-dewakan otak, lalu lupa bahwa sepanjang yang bisa dilakukan oleh manusia adalah berusaha dan berusaha, sementara ketentuan mutlak datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara hadirin yang saya hormati, sinilah perlunya ruku dan sujud, agar manusia tahu benar hakikat dari mana dia datang, di mana dia sekarang, mau apa dia di sini, dan kemana dia akan pulang. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengajak, marilah identitas ini kita tegakkan dalam diri kita, menjadi pengikut yang ruku dan sujud di hadapan Allah, sebab di sana terdapat sumber kekuatan. Saudara hadirin yang saya hormati,
Baik dia kekuatan batin, kekuatan jiwa, kekuatan dalam semangat perjuangan, kekuatan dalam menegakkan yang ma'ruf dan menghancurkan yang munkar, sandaran kita kepada Allah. Ketika Rasulullah dan Abu Bakar hijrah, mereka berdua tidak langsung ke Madinah, tapi berada di Gua Thur 3 malam 2 hari lamanya. Saudara hadirin yang saya hormati, orang kafir Quraisy yang mengejar sampai juga di mulut gua itu, andai kata mereka menengok saja ke bawah, sudah kelihatan Nabi dan Abu Bakar, tapi mereka tidak menoleh. Nabi dengan mantap berkata kepada Abu Bakar, "La takhaf wa la tahzan ya Abu Bakar, innallaha ma'ana." Abu Bakar, kau tidak usah takut, tidak usah sedih, Allah bersama kita. Saudara hadirin yang saya hormati, ucapan ini mantap kalau diucapkan oleh orang yang ruk'an sujada, benar-benar melakukan ruku dan sujud kepada Allah, mempunyai backing yang tidak kepalang tanggung, yang serba maha. Saudara hadirin yang saya hormati, itu kalau memang saudara perlu cari backing, jangan kolonel tanggung, jangan brigjen tanggung, carilah backing yang serba maha, maha gagah, maha kaya, maha tahu, maha segala-galanya. Berbackinglah kepada Allah saja dengan jalan ruk'an sujada, ruku dan sujud dalam kehidupan ini. Ini identitas yang ketiga. Saudara hadirin yang saya hormati, keempat sekarang, pengikut Nabi itu apa tandanya? Yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana. Mereka selalu mencari karunia dan keridhaan Allah. Karunia dan keridhaan. Jadi tidak hanya mencari sekedar karunia, tetapi juga mencari ridho. Saudara hadirin yang saya hormati, karena itu seorang pengikut Rasul yang menginginkan jabatan yang tinggi, tapi tetap dalam kerangka pertanyaan, kalau cara ini Allah ridho apa tidak? Dalam dia berdagang misalnya, dibatasi oleh pertanyaan, cara saya ini Allah ridho apa tidak? Dia cari rezeki, dibatasi oleh pertanyaan, Allah ridho apa tidak? Sehingga tidak lantas menghalalkan cara apapun halal asal tujuan tercapai, itu kan caranya PKI. Saudara hadirin yang saya hormati, asal tujuan tercapai cara apa saja halal. Seorang muslim pengikut baginda Nabi tidak diajarkan semacam itu. Kenapa perlu mencari keridhaan Allah, karunia yang Allah ridho? Karena apapun yang kita pakai, apapun yang kita makan terutama, jikalau bersumber dari sesuatu yang Allah tidak ridho, katakan yang haram misalnya. Saudara hadirin yang saya hormati, contoh, kata Imam Ghazali, kalau engkau terlalu senang memakan makanan yang haram, dia akan mempengaruhi caramu berpikir, sehingga kau akan cenderung berpikir yang haram. Akan mempengaruhi gaya dan gerak hidup kita. Saudara hadirin yang saya hormati, mencari karunia yang Allah ridho, dan hidup itu kalau sudah mendapat ridho Allah, sudah satu kenikmatan yang tidak bisa dibeli dengan nilai materi yang bagaimanapun banyaknya. Karena itu biarlah kita orang mukmin ini di dunia hidup kaya asal Allah ridho saja, nggak apa-apa. Saudara hadirin yang saya hormati, biar rumah kita gedung, punya mobil bagus, uang banyak, kalau Allah ridho enak. Daripada sudah melarat, tinggal di pinggir kali, rumahnya gubuk, Allah marah lagi. Kapan mau senang orang macam begitu? Jadi biarlah kita ini bahagia di dunia, asal di akhirat masuk surga. Tidak apa kita. Saudara hadirin yang saya hormati, dahulu ketika turun perintah hijrah, sebagian sahabat berpikir-pikir, kalau saya hijrah ke Madinah, di Madinah mau makan apa saya? Ini Mekah kan jelek-jelek, kampung sendiri.
Saudara hadirin yang saya hormati, umpama kepepet ngutang-ngutang dikit, orang masih percaya lah kalau ke Madinah ngutang sama siapa. Takut dia kalau hijrah ke Madinah tidak dapat makan. Allah memberikan jaminan, qul li'ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah fa iyaya fa'budu. Katakan kepada mereka Muhammad, hai hamba-hambaku yang beriman, bumiku ini luas. Di Mekah kau makan, hijrah ke Madinah juga kau akan makan. Apalagi hijrahmu karena membela agama. Jangan karena membela agama kau takut kelaparan. Artinya apa? Karunia Allah itu ada dimanapun. Saudara hadirin yang saya hormati, mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat, cari karunia Allah sebanyak-banyaknya. Karena memang bumi dan segala fasilitasnya diperuntukkan bagi manusia. Dan karunia Allah itu ada dimanapun kita pergi. Kalau kita mau berusaha, tetapi jangan lupa usaha itu harus yang Allah ridho. Kalau sekedar hasil usaha, cara apapun boleh, ya dapat. Tetapi tanpa ridho, semuanya tidak akan membawa ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan. Saudara hadirin yang saya hormati, Allah itu kan maha pengasih, tidak pilih kasih katanya. Artinya apa? Semuanya Allah kasih. Orang kalau mau berusaha dapat. Itu logika. Sunnatullah kata kita, hukum alam kata orang. Saudara hadirin yang saya hormati, kalau mau berusaha mesti dapat. Tetapi kasih sayang Allah ini tidak diberikan kepada setiap orang. Kalau pengasihnya berlaku kepada semua orang, mau kafir, mau beriman, kalau berusaha dapat. Itu Rahman namanya. Tapi Allah tidak cuma Rahman, Allah juga Rahim, Maha Penyayang. Saudara hadirin yang saya hormati, bedanya apa? Orang yang dikasih itu belum tentu disayang. Tetapi kalau disayang mesti dikasih. Kalau tidak dikasih, tentu ada pertimbangan lain untuk kepentingan kita. Misalnya, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Aqulu qauli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.